Politisi PDIP Adian Apitupulu sindir elektabilitas bakal capres Anies Baswedan yang terus menurun jelang Pilpres 2024. Menurut Adian, secara kampanye Anies Baswedan sudah lebih luas ketimbang bakal capres Ganjar Pranowo. Namun elektabilitas Anies Baswedan justru di bawah Ganjar Pranowo. Perbandingan elektabilitas itu disampaikan oleh Adian Apitupulu dalam acara Kompas TV pada Jumat 30 Juni. Pada kesempatan itu, Adian Apitupulu menjelaskan bahwa Pilpres 2024 memang baru saja dimulai. Namun apabila dilihat dari posisi star, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan justru lebih dulu mulai. Misalnya saja, jabatan Prabowo Subianto yang menjadi seorang Menteri Pertahanan membuat bakal capres Partai Gerindra itu dengan mudah keliling Nusantara. Apalagi kata Adian, saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia sudah kunjungan ke berbagai negara, mulai dari Australia hingga Hong Kong. Sementara Ganjar Pranowo hanya berkutat di Jawa Tengah dan baru memulai saat ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP sebagai bakal capres. Namun kata Adian, elektabilitas Ganjar Pranowo lebih tinggi dibandingkan Anies Baswedan yang lebih dulu mencuri perhatian masyarakat. Maka kata Adian, dengan sisa ruang waktu dan ruang kampanye, elektabilitas Ganjar Pranowo masih mungkin untuk digenjot jauh melampaui bakal capres lainnya. Oleh karena itu, Adian mengaku yakin Ganjar Pranowo masih bisa menaikkan elektabilitas hingga 80% pada Pilpres 2024. Kita ngelihat angka-angka, kalau kita bicara survei ya kita bicara tren. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Naik turun dalam survei itu benar, wajar, nggak problem. Oke, yang saya sampaikan dalam survei itu kita lihat popularitas, elektabilitas, dan satu lagi tren. Tren ini akan menunjukkan kecenderungannya dia kemana. Makanya maksud saya, oke, kita nggak setuju survei. Mau setuju nggak setuju, itu metodologi ilmiah. Ada unsur keilmiahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara statistik di situ. Jadi yang kita perdebatkan itu. Nah, kalau kemudian kita lihat trennya begini loh. Prabowo tuh merayap naik, Ganjar tuh lompat, lalu datar. Ini turun, Mbak. Gitu loh. Ini kita periksa dari bulan per bulan. Kita memeriksa 11 hasil survei. 11 itu trennya turun. Kok kita dimarahin gitu loh? Bicara kalkulasi ya. Kalkulasi dari rentang waktu dan sebagainya. Boleh diuraikan sedikit? Ini. Ganjar baru 2 bulan. Prabowo sudah 11 bulan. Kalau saya salah dikoreksi. Ganjar masih Gubernur Jawa Tengah. Dia baru berputar-putar di 10 provinsi. Itu angka-angka, itu data-data. Prabowo Menteri, dia berputar-putar seluruh Indonesia. Sebentar. Anies sudah sampai Hong Kong dan Australia. Ganjar masih berputar-putar 10 provinsi. Sudah nomor urut 2 dengan selisih 3%. Maksimal di dalam... tendensius Hong Kong dan Australia itu loh, nggak sampai ke sana. Tenang, Bang. Nanti kita kasih fotonya di luar. Saya punya fotonya. Gitu loh. Nggak apa, jangan dibantah. Nanti kita buka fotonya di sini lebih ribet lagi. Nah, dengan sisa rentang waktu ini, dengan ruang kampanye tingkat popularitas yang masih di bawah 87%, ruang dia untuk meningkatkan elektabilitas sangat besar. Kalau pertanyaannya apakah yakin? Yakin. Keyakinan saya berdasarkan apa? Angka-angka.